Halo, saya Wong Agus Cahyadi dari Inspiring, biasa dipanggil WAT. Di episode kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda yang akan lulus kuliah atau baru aja lulus kuliah. Yuk! Nah, di episode hari ini saya mau ngobrol sama teman-teman yang anak muda yang baru saja lulus kuliah atau baru mau lulus kuliah. Selamat datang ya di dunia yang baru, yaitu dunia kerja. Dunia kerja dan dunia kuliah itu berbeda loh teman-teman, dan jangan sampai kaget. Ya, seperti saya waktu pertama kali masuk kerja, saya cukup kaget di hari pertama ya. Bingung mesti ngerjain apa, benar-benar nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi teman-teman harus bersiap terhadap hal-hal yang berubah ya. Misalnya kalian nggak bisa lagi main game begadang sampai pagi karena besoknya harus masuk kerja. Kemudian di kantor ada suasana baru yang mungkin tidak menyenangkan untuk teman-teman, dimana mungkin di lingkungannya banyak perbedaan ya, karena di dalam satu kantor pasti orang-orangnya berasal dari latar belakang yang berbeda, dari latar belakang usia, pendidikan, jenis kelamin, latar belakang suku, agama. Jadi teman-teman harus siap beradaptasi ya. Kemudian pekerjaan, tentunya semua atasan berharap pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dalam tempo yang cepat, di mana kita tidak bisa main-main, santai-santai, menunda-nunda pekerjaan. Dari sisi jam kerja, tentunya ada satu aturan main yang harus ditaati. Mungkin misalnya jam 8.30 sudah mesti masuk di kantor, bahkan mungkin biasanya mesti cap jempol gitu ya, sidik jari. Pulang misalnya ada jamnya. Terus pada saat kita mau pulang, kita tengok-tengok, waduh, atasan kita kok belum pulang ya. Ada rasa sungkan, rasa nggak enak untuk berani pulang. Jadi intinya di dunia kerja banyak aturan main. Oh, satu lagi ya, misalnya mungkin di kantor-kantor tertentu pakaiannya waktu berangkat kerja ada seragam atau ada kemungkinan ada aturan main, misalnya harus berdasi ya. Jadi ada aturan-aturan yang tentunya harus dipatuhi. Jadi tidak sebebas zaman waktu kuliah dulu. Nah, ini kisah saya waktu baru lulus kuliah dari Universitas Trisakti jurusan akuntansi. Jadi saya mulai bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik ternama, Big Four gitu ya. Nah, hari pertama saya ingat banget ya, begitu datang ke klien, kemudian saya diminta bantuan oleh salah satu supervisor untuk melakukan interview. Hari pertama loh teman-teman, nggak punya bayangan bagaimana yang namanya interview, nggak punya bayangan benar-benar apa yang harus ditanya. Tiba-tiba dikasih selembar kertas, kalau di bahasa auditor itu namanya working paper ya. Di bawah working papernya disuruh tanya ya hal-hal yang ada tertulis di kertas working paper itu. Contohnya adalah tanah setengah matang, karena kebetulan waktu itu kliennya properti. Saya harus bertanya kepada si accounting manager tentang apa itu tanah setengah matang dan sebagainya, dan berusaha mencatat sedapat-dapatnya. Kemudian saya kembali kepada supervisor saya, dan begitu supervisor saya mendengarkan penjelasan saya, dia bilang, nggak mungkin, kamu balik lagi ke sana. Nah lo teman-teman, itu hari pertama, feel like hell. Saya langsung berpikir, besok masuk kerja lagi apa enggak ya? Nah, untungnya besokan harinya saya dibawa oleh supervisor yang lain ke klien yang berbeda. Dan di klien yang berbeda ini, wah ceritanya beda lagi. Jadi di hari kedua itu, saya seharian ditemenin hanya untuk diajarin apa aja yang harus dilakukan. Kemudian di sore hari, supervisornya bilang, yuk kita pulang. By the way, mulai besok, kamu sendirian ya di sini. No, God! No, God, please, no! 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 Kalau ada apa-apa, nanti telepon saya aja. Ada di tempat yang berbeda, nanti nomor teleponnya ini. Jadi saya ditinggal selama sebulan untuk bekerja secara mandiri, hanya follow guidance yang ada dan mengikuti guidance yang tahun lalu, alias working paper yang tahun lalu. Wow, terasa ya teman-teman, gimana ini? Baru hari pertama, hari kedua kerja, udah seperti itu.
Jadi wajar ya kalau teman-teman mengalami ketidaknyamanan di periode awal pada saat memulai karir atau bekerja. Nah, kalau ada teman-teman yang nggak mau terikat, nggak mau tiap hari pakai seragam atau dress code yang diwajibkan kantor, pengen bangun bebas waktunya, pengen bisa begadang ya, pengen nggak tiap hari butek ngelihatnya komputer atau kantor melulu ya. Tapi sebaliknya nih, pengennya tiap hari bisa ngopi-ngopi, bisa nge-mall, bisa ketemu orang di restoran sambil makan, tapi dapat duit banyak. Nah, boleh tuh copy paste saya. Nah, kalau mau kopas cara saya, mau tahu sedikit pengalaman saya itu pernah bekerja selama 11 tahun di 6 perusahaan yang berbeda, semuanya perusahaan yang ternama ya. 6 perusahaan sampai menduduki jabatan direktur. Tapi ternyata kan tidak bebas. Saya mencari kebebasan, mencari lifestyle yang lebih seru, yang lebih fun, dan bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun. Nah, jadi di tahun 2006 saya meninggalkan tuh karir saya yang sudah bagus begitu, sudah sampai posisi direktur, untuk menjalani apa yang saya jalankan sekarang. Kenapa? Karena saya pengen income yang berlipat ganda, waktu yang bebas, lifestyle yang seru, jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, tapi juga bantu orang. Tapi banyak orang takut untuk bergabung dengan industri kita karena tidak percaya diri dengan skills atau kemampuannya. Jangan khawatir, kita menyediakan support system yang luar biasa untuk membantu teman-teman. Seperti kata Bu Susi Pujiastuti, jangan takut bekerja. Kalau takut, jangan kerja. Sebagai orang yang baru bergabung, tentunya kita menyediakan training system yang luar biasa dan tersedia secara gratis. Namanya orang baru, tidak usah khawatir karena skill atau kemampuan kalian tidak mumpuni, karena dengan berjalan waktu akan terasah dengan sendirinya, asal kalian mau belajar dan berani salah. Loh, kok salah? Karena semua orang tidak pernah benar kalau tidak pernah salah. Selalu belajar dari kesalahan, karena ilmu dan pengalaman yang paling baik adalah belajar dari kesalahan. Habiskanlah kesalahanmu di waktu muda. Waktu pertama kali saya bergabung ke industri ini, ada yang bertanya, kok mau sih resign dari kantor angkutan publik ternama PricewaterhouseCoopers untuk bergabung ke industri ini? Saya jawab, karena dalam 5 tahun income bisa tembus 200 juta. Nah, jadi penasaran kan? Bidang apa sih yang saya tekuni? Bidang saya adalah bidang perencanaan keuangan alias asuransi. Nah, di industri asuransi banyak orang yang tidak paham bahwa potensi income-nya bisa ratusan juta bahkan miliaran. Kemudian waktunya bebas, dan kita yang paling penting adalah membantu orang, membantu rakyat Indonesia untuk memiliki perlindungan, dan juga kita membantu tim kita untuk mengubah hidupnya menjadi jauh lebih baik dari sisi materi dan non materi. Nah, untuk tahu lebih lanjut, follow Instagram saya @wongaguste. Nah, nanti ada hadiahnya loh kali ini buat 3 teman-teman yang merepost Instagram saya dengan hashtag WAT Inspiring. Tersedia 3 voucher Starbucks senilai masing-masing Rp200.000. Ada pesan dari engkong saya, keberhasilan itu bukan milik orang pintar, namun keberhasilan itu milik mereka yang senantiasa berusaha. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Wong Agus Cahyadi dari Inspiring. See you in the next episode.